Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Trekify. Trekify ini kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah komputasi bergerak. Next. Oke, baiklah. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Aulia Salsabella. Kemudian ada rekan saya, Batara Obed Hasimbolon. Kemudian ada Muhammad Zaka Sahzada. Kemudian ada Taruna Rajasa Irawan. Dan yang terakhir ada Muhammad Arya Hatta. Next. Oke, bagian ini akan dijelaskan oleh Taruna. Silakan Taruna. Oke, terima kasih kepada Aulia sebagai moderator. Langsung saja. Pernahkah Anda merasakan kepanikan saat tidak menemukan kunci mobil, dompet, atau benda berharga lainnya di saat genting? Tracify menjadi solusi untuk itu. Kamu bisa melacak langsung barang berharga kalian menggunakan aplikasi ini. Next. Oke, kita masuk ke introduction. Tracify adalah Tracify. Tracify adalah aplikasi keamanan terpadu yang dirancang khusus untuk menjadi mata kedua bagi barang-barang berharga Anda. Aplikasi ini dirancang untuk memantau dan melacak barang berharga Anda, tidak hanya menjembatani kesenjangan antara barang fisik dan keamanan digital, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran bagi penggunanya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Taruna. Next, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Silakan Arya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas 4 fitur utama yang ada pada Tracify. Yang pertama itu ada modul pelacak device atau point-to-point tracking. Nah, fitur pertama ini fitur kolaboratif. Ini yang didukung oleh fungsionalitas share my location dan track someone. Fungsi dari modul pelacak device ini memungkinkan satu smartphone melacak smartphone lain milik anggota keluarga atau rekan kerja gitu. Nah, cara kerjanya itu user nanti di aplikasi itu bisa menghasilkan atau generate kode kode track gitu yang kemudian diinput oleh pengguna lain untuk di tracking. Nah, data lokasi dikirim oleh klien melalui backend dan disimpan di Firestore gitu. Ini memastikan lokasi selalu update. Yang kedua itu ada modul pelacak hardware. Nah, ini fungsinya mengintegrasikan data lokasi dari perangkat GPS tracker yang biasanya terpasang pada kendaraan. Nah, hasil pelacakan real time dari modul ini diwakili oleh ikon motor, seperti yang pada contoh map tadi. I- Nanti tampil di multi asset map-nya. Nah, yang ketiga ini ada modul proximity. Fungsinya tuh mencegah kehilangan barang yang hanya memiliki tracker Bluetooth pasif seperti kunci atau dompet gitu. Nah, modul ini berjalan di latar belakang. Ini mantau sinyal Bluetooth. Nah, jika sinyalnya terputus, sistem otomatis mencatat koordinat terakhir dari GPS itu. Nah, lokasi yang direkam ini ditampilkan sebagai ikon kunci atau posisi terakhir Bluetooth disconnect pada peta. Yang terakhir itu ada fitur dashboard. Nah, yang fitur dashboard ini adalah fitur utama yang fungsinya itu menyediakan multi asset map yang menampilkan semua aset yang dilacak HP, motor, kunci dalam satu pandangan visual. Oke, next. Berikutnya itu ada arsitektur arsitektur aplikasi Tracify. Nah, ini bagaimana sistem bekerja. Oke, setelah kita ngelihat dari sisi fungsionalitas dan tampilan tadi, mari kita bahas fondasi teknisnya. Nah, yang pertama itu sistem kami mengadopsi model client server yang terintegrasi dengan cloud database. Nah, ini dipilih untuk memastikan skalabilitas, keamanan, dan
tanggung jawab antara antarmuka pengguna dan pengolahan data. Yang kedua itu komponen klien. Sisi klien mobile aplikasi ini yang kami bangun ini menggunakan React Native atau Expo. Ini peran utama itu untuk menangani user interface untuk melakukan GPS tracking secara aktif dan nyajike data di peta. Oke, yang ketiga itu komponen backend. Ini jantung dari sistem kami. Ya, fungsi utama backend ini beroperasi sebagai REST API yang melayani permintaan, create, join, kode, update, dan ambil lokasi. Nah, di backend ini bertanggung jawab penuh atas untuk validasi keamanan, termasuk validasi kode pelacakan, time to live, di mana sesi tracking akan terus divalidasi dan dihentikan jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Backend ini satu-satunya entitas yang memiliki izin untuk mengakses Firestore melalui Firebase Admin. Yang keempat itu Cloud Database. Jadi kami menggunakan Firestore sebagai Cloud Database. Tujuan digunakannya database ini untuk menyimpan sesi tracking dan data lokasi yang masuk. Sesuai dengan prinsip less privilege, hanya backend lah yang bisa melakukan read dan write ke database. Ini mencegah klien yang jahat itu untuk nge-manip data lokasi secara langsung. Yang terakhir itu ada alur data. Jadi gimana sih datanya itu gerak? Jadi data gerak itu dari aplikasi ke backend API, terus ke Firestore balik lagi ke backend API, terus balik lagi ke app. Nah, setiap informasi itu harus melewati backend API 2 kali, baik saat disimpan ke database maupun saat diambil untuk ditampilkan kembali ke aplikasi. Ini ngejamin keamanan pengguna dan integritas lokasi yang ditampilkan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan moderator. Oke, baiklah. Terima kasih, Arya. Next ya. Oke, selanjutnya itu adalah bagian demo yang akan dilakukan oleh Obed dan juga Zaka. Silakan. Baik, selanjutnya itu kami akan menampilkan demo dari aplikasi kami. Bisa dilihat untuk demo yang kali ini adalah mengenai fitur GPS tracking. Jadi bisa dilihat di atas itu merupakan status dari handphonenya. Lalu di bawahnya diikuti dengan card background tracking. Jadi aplikasi ini bisa kita atur untuk menyalakan background tracking atau tidak. Lalu di bawahnya juga ada card berisikan kode unik dari setiap device. Jadi setiap device memiliki kode uniknya masing-masing. Lalu di bawahnya terdapat card untuk melacak atau track someone. Dari sini kita bisa menambahkan atau menghapus kode-kode, menghapus device-device lain menggunakan kode-kode unik dari device-device tersebut. Jadi bisa dilihat di situ ada Zaka, Aul, dan Tar. Nah, dari situ kita bisa, dari inputan ini akan ditampilkan di peta lokasi atau map yang di bawahnya. Untuk titik yang berwarna oranye itu merupakan lokasi device yang kita tambahkan atau yang kita tracking. Dan titik biru itu merupakan lokasi kita. Lalu di bawahnya juga ada fitur historical location, yang mana ini memberikan kita
history, lokasi dari setiap device yang terhubung. Baik, mungkin itu saja untuk demo fitur GPS tracking. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Aun. Oke, terima kasih Zaka. Langsung saja, silakan Obed untuk bagian demo untuk fitur Bluetooth-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitur Bluetooth-nya. Ini sudah terlihat bahwa ini bagian fitur Bluetooth, itu ada peta lokasi dan perangkat yang dipantau. Sebelumnya akan saya tambahkan terlebih dahulu perangkat yang dipantau, yaitu dengan cara mengklik tombol plus di sini, akan muncul pop-up untuk scan dan tambah perangkat. Jadi dia akan langsung auto scan. Ini bisa kita klik langsung untuk perangkatnya, misalnya Realme C ini. Lalu akan masuk di sini yaitu perangkat dipantau. Ya, dapat dilihat di sini sebelumnya ini merupakan perangkat yang sudah dipantau dari kita tambahkan sebelumnya. Dan kalau jika dia terputus, koneksi terputus, dia akan menampilkan lokasi terakhir di mana pada saat HP kita itu terputus dan notifikasinya. Lalu dia akan menampilkan juga kota terakhir di mana kita terputus. Jadi anggapannya kita bisa mencari perangkat tersebut di sekitar titik ini. Kalau misalnya sudah terhubung, bisa kita sambung ulang. Akan terlihat eh, jarak dari perangkat kita dengan perangkat yang kita sandingkan. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari barang tersebut, kita bisa menggunakan radarnya. Nah, ini terlihat bahwa barang yang kita lacak itu jauh dari HP kita. Jadi bisa kita pindahkan posisi, mungkin agar dia semakin dekat. Jika semakin dekat berarti barang yang kita cari itu juga semakin dekat dengan HP kita. Jadi mungkin itu saja fitur dari Bluetooth listnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Obed atas presentasinya. Itulah presentasi dari kelompok 5 tentang Trackify. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Jim?